Hai para students, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemilik Pedang Legendaris untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Muzi yang telah sampai di suku Bai dan ia menjelaskan kedatangannya ke sana untuk meminjam benda Tianji yang dimiliki oleh suku mereka atas perintah dari pemimpin perguruan karena saat ini Kaisar Dewa telah bangkit dan pemimpin perguruan membutuhkan pusaka Tianji untuk bisa mengalahkan Kaisar Dewa dan menyegelnya kembali. Kemudian Liu yang merupakan jenderal dari kepala suku Bai menyetujuinya, namun tidak dengan ayahnya yang bernama Chuan tidak setuju karena pusaka Tianji barang berharga bagi sukunya dan tidak mungkin ia meminjamkannya dengan alasan apapun. Setelah itu ia pun membawa mereka berdua ke suatu tempat. Lalu Chuan menunjukkan sebuah lukisan. Di dalam lukisan itu terdapat dirinya dengan sang istri yang di saat dulu Chuan ini sangat menginginkan akan kekuatan. Maka dari itu ia pun berusaha mendapatkan benda Tianji yang berbentuk pedang. Namun ternyata pedang itu memiliki siluman yang tak dapat ia kendalikan yang membuat ia termakan jiwa jahat dari pedang tersebut. Karena jiwanya telah dikendalikan oleh pedang pusaka Tianji, ia pun membunuh anggota keluarganya sendiri tanpa ia sadari. Tidak hanya itu, Liu saat masih bayi hampir ia bunuh juga. Namun istrinya segera menahan serangan tersebut yang menyebabkan sang istri tewas seketika. Setelah melakukan itu semua, ia pun pada akhirnya tersadar kalau sedari tadi ia telah dikendalikan oleh pedang pusaka Tianji. Lalu setelah itu pemimpin suku Bai terdahulu yang merupakan ayahnya Chuan ini menjadi sangatlah marah dan mengambil pedang tersebut untuk disegel supaya tidak memakan korban lagi. Maka dari itu alasan Chuan tidak ingin meminjamkannya karena takut perguruan Heibai tidak akan mampu mengendalikan pedang pusaka Tianji tersebut. Setelah mendengarkan ceritanya, Muzi tetap bersikeras ingin meminjamnya apapun yang terjadi. Mendengar alasan mereka berdua membuat Chuan ini memberitahukan letak pedang pusaka Tianji tersebut. Semenjak 20 tahun terakhir, tidak ada satupun orang yang bisa mengambilnya termasuk dirinya. Apabila Muzi tewas, itu bukan tanggung jawabnya. Singkatnya mereka berdua pun pergi ke goa yang dimaksud. Di sana Liu sebenarnya ingin menemaninya masuk namun Muzi melarangnya dan Muzi pun segera masuk ke dalam goa itu. Baru saja masuk serangan demi serangan ia terima yang merupakan jebakan di goa tersebut. Setelah itu ia melihat terdapat beberapa batu yang memiliki warna. Ia pun berteriak, "Batu apa itu?" Liu yang mendengarkan teriakannya itu lalu menjawab, "Mungkin saja itu batu warna yang bisa menimbulkan bunyi musik dan Muzi harus berhati-hati supaya bisa memecahkan teka-teki di dalam batu warna tersebut." Namun ternyata Muzi tidak mampu memecahkan teka-tekinya yang membuat ia pun menjadi pingsan. Dengan mengetahui hal itu, Liu pun segera masuk ke dalam untuk membantu. Namun ia terlambat dikarenakan dari arah luar gua tersebut telah tertutup. Dan Chuan yang baru datang ke sana mencoba memaksa masuk namun itu hanya sia-sia. Sementara Liu dihampiri oleh mendiang ibunya. Disangka itu adalah ibunya, ternyata bukan, melainkan siluman dari pedang pusaka Tianji. Liu pun bertanya kenapa ia bisa menyerupai ibunya. Dan siluman menjawab kalau darah ibunya masih melekat di pedang pusaka Tianji. Ia pun meminta Liu segera pergi dari sana dan tidak usah kembali lagi. Namun Liu memohon untuk memberikan pedang pusaka tersebut kepadanya karena saat ini ia membutuhkannya demi menyelamatkan dunia. Mendengar hal itu, siluman bersedia memberikan pedang itu namun dengan satu syarat. Liu harus memilih membawa pedang pusaka atau membawa temannya itu. Yang tentu saja Liu lebih memilih membawa Muzi karena Muzi merupakan sahabatnya. Mendengarkan jawaban siluman tersebut langsung membuatnya pingsan dan seketika pedang pusaka Tianji berubah menjadi sebuah cincin yang melekat di jarinya. Setelah itu pintu gua pun terbuka dan Chuan segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan anaknya di sana. Singkatnya Liu dan Muzi yang telah sadar dibawa keluar oleh Chuan dari gua itu. Muzi lalu pamit untuk pulang ke perguruan karena bagaimanapun juga ia gagal mendapatkan pedang pusaka Tianji tersebut. Yang ternyata Chuan ini masih memiliki sifat jahat yang seharusnya pedang pusaka Tianji yang berubah menjadi cincin itu berhasil didapatkan oleh Liu. Namun Chuan mencurinya secara diam-diam.
Tak lama kemudian Jinong pun menghampirinya, yang ternyata Chuan dan Jinong telah bekerja sama untuk menjadi pelayan Kaisar Dewa. Chuan lalu berniat memberikan pedang pusaka Tianji kepadanya, yang dimana Jinong akan menyerahkannya kepada Kaisar Dewa. Alasan Chuan mau bekerja sama dikarenakan ia ingin Kaisar Dewa mengabulkan satu permintaannya, yaitu menghidupkan kembali istrinya yang telah mati. Kemudian terlihat Muzi kembali ke perguruan dan memberitahukan kepada Lata kalau ia gagal mendapatkan pusaka Tianji yang berada di suku Bai. Sementara itu Jinong dipanggil oleh Dongki. Ternyata Sui telah memberitahukan sebelumnya kalau Jinong membawa pasukan suku Xiaoyan untuk menggagalkan misinya dalam mengambil obat-obatan di suku Dongyan. Lalu Dongki pun bertanya kebenaran itu dan Jinong pun menepis tuduhan tersebut kalau ia tidak pernah melakukannya. Di tempat lain, Jining dan yang lainnya saat ini mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan senjata agung karena saat ini mereka gagal mendapatkan pedang pusaka Tianji yang berada di suku Bai. Dan sesaat Biuer memberikan kalung sisik naga miliknya, ia pun mengatakan kalung itu bisa mencari keberadaan dari siluman naga, yang dimana senjata agung yang mereka cari saat ini pasti diketahui keberadaannya oleh siluman naga tersebut. Lata pun segera mengambilnya dan mereka akan pergi bersama-sama untuk berpetualang. Setelah itu mereka pun pamit kepada pemimpin perguruan untuk memulai kembali perjalanan. Dan di sini Master Feng memberikan kitab yang berguna untuk Muzi supaya lebih hebat dalam mengendalikan boneka petarung. Sementara Jinong mengatakan kepada Xuanji kalau kemarin ia sempat menolong suku Dongyan dari serangan suku Jian. Namun saat ini Dongki seperti curiga kalau itu ulahnya. Dan Xuanji menjawab kemungkinan Sui yang telah membocorkannya kepada Dongki, sehingga Jinong harus lebih berhati-hati. Singkatnya, di tengah perjalanan mereka secara tiba-tiba diserang oleh pasukan boneka petarung. Sementara itu Muzi membawa Julian pergi bersembunyi karena Muzi ingin mempelajari kitab dari Master Feng sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan cara, ia pun meminta Julian bersembunyi di balik ilalang. Namun Julian seketika diserang oleh pasukan boneka petarung tersebut dan dengan cepat Jinong pun datang membantu. Dengan pengetahuan dari kitab tersebut, Muzi pun mulai melakukan serangan yang berhasil memusnahkan boneka petarung tanpa tersisa. Setelah itu salah satu boneka di sana dapat berbicara dan ditanyai mengapa menyerang mereka. Boneka itu pun menjawab kalau ia diperintahkan untuk menjaga wilayah tersebut karena Jining dan kawan-kawan dituduh sebagai orang yang menyebabkan kebakaran. Mendengar hal itu mereka semua kebingungan kenapa dituduh sebagai penyebab kebakaran. Dan dari sinilah mereka pun tersadar kalau sebelum mereka pasti ada seseorang yang lebih dulu datang ke wilayah tersebut. Mereka pun harus bergerak cepat sebelum senjata agung direbut oleh orang lain. Dan mereka pun kembali untuk menjemput Julian dan segera melanjutkan perjalanan. Lalu setelah itu kalung sisik naga menunjukkan arah kalau mereka harus melewati bukit pasir di sana. Dan Jining menggunakan siluman ular di dalam pedangnya untuk mengecek situasi di atas sana. Namun siapa sangka karena hal itu mereka pun menjadi tahu kalau terdapat segel yang membentang luas di gunung pasir itu. Lata pun mencoba menghancurkannya, namun tetap saja gagal meskipun telah mengeluarkan semua kemampuan miliknya tersebut. Yang pada akhirnya mereka pun memutar jalan. Namun saat ini mereka berhadapan dengan badai pasir yang begitu besar dan mereka pun segera balik arah untuk menghindari badai pasir tersebut. Dengan waktu bersamaan, Jinong bersama Xuanji juga berada di wilayah itu untuk mengikuti Jining dan kawan-kawan dari belakang. Lalu mereka pun mendapatkan kabar kalau Jining bersama yang lainnya berhadapan dengan badai pasir. Mereka pun menjadi khawatir apabila Jining gagal mendapatkan senjata agung tersebut, maka mereka juga tidak akan bisa merebutnya. Terlihat mereka semua pun gagal untuk kabur dan terhisap di badai pasir tersebut yang membuat mereka terpisah. Setelah itu Muzi menggunakan boneka petarung miliknya untuk mencari keberadaan teman-temannya. Sedangkan Lata, Biuer bersama Julian berhadapan dengan siluman naga menunggu wilayah tersebut, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan siluman naga.
Tak lama kemudian atas perintah dari Xuanji, Jinong pun datang ke sana untuk membantu mereka. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil melawan siluman naga tersebut. Kemudian Mu Chen pun datang ke sana dan mengajak Jinong pergi. Dan sesaat Jinong mengatakan kepada Julian kalau ia akan membantunya di saat dalam kesulitan. Setelah itu tiba-tiba badai pasir kembali datang menyerang. Dan mereka semua pun segera pergi dari tempat tersebut. Sementara Jining, Muzi dan Yuwei terperangkap di dalam goa bawah tanah akibat serangan badai pasir tadi. Begitu juga dengan Lata, Biuer dan Julian yang terperangkap di tempat yang sama. Siluman naga ternyata tidak menyerah. Siluman itu pun terus mengejar Jining dan kawan-kawan. Kemudian Jining pun mencoba menahan serangan siluman naga tersebut dengan meminta Yuwei bersama Muzi untuk menemukan yang lainnya dan meminta pertolongan. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil berkumpul kembali dan sesaat Jining memberikan sebuah pil kepada Yuwei dan meminta ia untuk segera memakannya. Ia pun mendapatkannya dari hasil bertarung melawan siluman naga karena pemimpin perguruan sempat berkata jika pil tersebut dapat meringankan penyakit yang diderita oleh Yuwei untuk sementara waktu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini mereka melihat larva panas yang sangat tidak mungkin mereka bisa melewatinya. Yang ternyata itu merupakan serangan dari siluman naga. Yang dimana siluman naga sangat marah kepada Jining karena mengambil sebuah pil dari tubuhnya saat bertarung tadi. Siluman naga berubah menjadi sesosok manusia. Di sini Jining meminta maaf sekaligus meminta bantuan dengan memberitahukan jika mereka berasal dari perguruan Heibai yang sedang mencari senjata agung supaya bisa menyekel kaisar dewa yang telah bangkit. Namun siluman naga tidak mau peduli dan menteleportasikan mereka semua. Sementara di tempat lain, Mu Chen memberikan informasi kalau ia tidak menemukan Jining dan kawan-kawan. Dan di sini Xuanji menyadari kalau Jining pasti telah bertemu dengan siluman naga. Yang bisa dipastikan Jining dan kawan-kawan telah diteleportasikan ke dimensi lain. Karena telah kehilangan jejak, Xuanji meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Singkatnya mereka pun terlempar di sebuah tempat entah berantah dan melihat seperti ada perkampungan di tempat itu. Kemudian Jining dan Biuer terkena sebuah ilusi dan mereka masing-masing melihat masa lalu yang kelam yang pernah mereka alami. Tidak ingin terlarut akan ilusi tersebut, Jining bersama Biuer memutuskan untuk masuk ke dalam dan sisanya tetap menunggu di luar. Saat masuk ke dalam mereka berdua terkejut karena baru saja melewati perkampungan namun tiba-tiba berubah menjadi hutan. Dan tiba-tiba Biuer pun terkena jebakan di hutan tersebut. Setelah berhasil diselamatkan, mereka tersengaja bertemu dengan seorang nenek tua. Dan Biuer mengenal nenek tua itu yang tak lain merupakan pelayan dari suku Yu. Nenek yang melihat Biuer menjadi sangatlah senang karena Biuer adalah penerus dari suku Yu. Ditambah lagi Jining juga berada di sana yang merupakan keturunan asli dari suku mereka. Dengan bersamaan Mu Chen tak sengaja melihat Sui membawa pasukan suku Jian. Melihat hal itu ia pun segera kembali melaporkan kepada Xuanji kalau di wilayah itu suku Jian juga berada di sana. Dan Jinong bersama Xuanji menjadi sangatlah panik karena apabila keberadaan mereka sampai ketahuan maka akan sangatlah berbahaya. Oleh karena itu Xuanji meminta mereka untuk mundur terlebih dahulu. Di sisi lain, Yuwei yang sedang sendirian menunggu Jining keluar dari perkampungan itu dan tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria misterius menggunakan topeng yang tiba-tiba menyerang Yuwei hingga membuat Yuwei menjadi terluka. Dan beruntungnya Julian datang tepat waktu dengan membawanya pergi dari sana secepat mungkin. Namun pria misterius itu berhasil mengejarnya. Kemudian Lata tentu saja tidak akan membiarkannya sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil membuat pria misterius itu pergi, Julian pun memanggil Lata. Bahkan di sana Yuwei sudah sekarat dan akan mati. Sementara Biuer pada akhirnya bertemu lagi dengan Fei yang merupakan pamannya. Di sini Jining pun bertanya kenapa paman Fei masihlah hidup karena di saat dulu suku Yu telah dimusnahkan. Sang paman pun menjawab di saat suku Yu dimusnahkan, ia pun tidak berada di tempat tersebut dan sedang pergi keluar.
Setelah itu Jining pun mengatakan kedatangannya saat ini kalau ia mendapatkan tugas untuk mengambil senjata agung agar bisa menyegel Kaisar Dewa yang telah bangkit kembali. Mendengarkan Jining menyebut senjata agung, seketika ekspresi pamannya itu berubah dan menjawab jika ia juga tidak tahu keberadaan barang yang mereka cari. Setelah itu Jining beserta Bioer tak sengaja mengintip pembicaraan pamannya bersama nenek, yang pada intinya Paman Fei mengetahui letak keberadaan senjata agung tersebut, namun ia tidak mau mengatakannya kepada Jining maupun Bioer karena ia juga ingin menggunakan senjata agung untuk menghidupkan kembali kakaknya atau bisa dikatakan ayahnya Bioer. Singkatnya, Tetua Su menghampiri Kaisar Dewa yang ternyata pria misterius menggunakan topeng tadi adalah Tetua Su. Dengan atas perintah dari Kaisar Dewa, ia tadi berniat menculik Yue sebagai bahan ancaman kepada Donkey karena saat ini Donkey berusaha melawannya. Dengan menggunakan Yue sebagai tawanan, maka Donkey akan mengikuti perintahnya tersebut. Yang ternyata Tetua Su adalah Master Ming yang merupakan pemilik perguruan Heibai yang sampai saat ini belum ada yang mengetahuinya kalau Master Ming ini bekerja sama dengan Kaisar Dewa. Sementara di tempat lain, Jining dan Bioer memasuki sebuah goa yang dikatakan tempat itu berisikan anggota keluarga Sukuyu yang telah tewas. Dan siapa sangka mereka kembali bertemu dengan siluman naga. Dengan melihat Jining, siluman naga pun merasa dendam dan menyerangnya. Saat dalam pertarungan itu tiba-tiba mereka melihat jasad ayahnya Bioer yang berada di dalam kepingan es yang meleleh. Di sana siluman naga kalau ia merupakan hewan peliharaan dari tuannya dan tuannya adalah ayahnya Bioer yang merupakan pemimpin dari Sukuyu. Setelah mengetahui silsilah keluarga Jining dan Bioer yang berasal dari Sukuyu, siluman naga itu pun menghentikan serangannya tersebut karena bagaimanapun juga mereka merupakan satu keluarga. Dan pada akhirnya siluman naga tersebut pun memberikan senjata agung itu kepada mereka. Namun Bioer diberikan dua pilihan, mau digunakan untuk melawan Kaisar Dewa atau menghidupkan kembali ayahnya tersebut karena senjata agung dapat menghidupkan orang yang telah mati. Sontak hal tersebut membuat Bioer menjadi sangatlah bingung. Dan pada akhirnya diputuskan Bioer dan Jining akan menggunakannya untuk melawan Kaisar Dewa agar dunia kembali aman dan damai. Di saat senjata agung hendak diberikan, tiba-tiba Paman Fei pun datang merebutnya. Di sini Paman Fei mau menggunakan senjata agung ini untuk menghidupkan kembali kakaknya, sehingga ia pun tidak peduli terhadap kebangkitan Kaisar Dewa dan ia pun pergi dari sana sambil membawa barang tersebut. Setelah itu Bioer teringat di saat ia masih kecil. Dikala itu sang ayah mengatakan jika Bioer harus menjadi orang yang bijak yang mementingkan keselamatan banyak orang daripada urusan pribadinya tersebut. Kemudian Jining menghampiri sambil merencanakan sesuatu hal. Ia pun mengajak Bioer untuk berpura-pura setuju dengan Paman Fei dalam menghidupkan kembali ayahnya Bioer. Dan apabila itu terjadi, maka Jining akan menggunakan kesempatan itu untuk merebut kembali senjata agung. Setelah itu mereka pun menemui Paman Fei dan setuju dengannya untuk menghidupkan kembali ayahnya Bioer, yang membuat sang paman sangatlah bahagia mendengarkan perkataan mereka. Alhasil Paman Fei segera melakukan ritual di sana. Melihat adanya kesempatan seketika Jining langsung merebut senjata agung tersebut, dan dengan melihat mereka yang sudah membohonginya, Paman Fei pun menjadi marah sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah itu siluman naga yang melihatnya segera menghentikan pertarungan itu dan mengambil kembali senjata agung. Bahkan ia akan menyegel kembali senjata agung tersebut. Namun di sini Bioer akan melakukan bunuh diri jika siluman naga berani menyegelnya kembali. Dengan melihat semuanya itu, Paman Fei segera menghancurkan senjata agung. Dengan begitu semua pihak tidak bisa memilikinya. Dan siapa sangka karena hal tersebut ayah Bioer pun tiba-tiba hidup kembali akibat senjata agung tersebut. Di sana ia merasa bangga melihat Bioer dan sekaligus meminta maaf karena tidak bisa menjaganya selama ini. Bahkan ia juga menasihati Paman Fei karena apapun yang telah terjadi, keselamatan dunia jauh lebih penting daripada menghidupkannya kembali. Mendengarkan perkataan kakaknya itu, Paman Fei menjadi sadar mengenai apa yang telah ia lakukan. Namun saat ini semuanya sudah terlambat karena senjata agung telah hancur. Dan seketika itu ayah Bioer mengatakan kalau ia akan membangkitkan kembali senjata agungnya agar tetap bisa digunakan. Lalu setelah itu ayah Bioer mengorbankan jiwanya dan kembali meninggal.
Singkatnya, senjata agung pada akhirnya kembali utuh dan berubah menjadi sebuah kitab. Paman Fei pun memberikan kepada mereka sambil meminta maaf atas keegoisannya. Sementara di tempat lain, Yue saat ini hampir mati. Ia pun sangatlah bersedih karena di detik-detik terakhir hidupnya Jining tidak berada di sini. Mendengar hal tersebut, Muzi dan Lata menyuruh Julian untuk menjaga Yue sebentar. Sementara mereka akan masuk ke dalam untuk mencari Jining. Yang secara kebetulan Jining dan Biuer telah keluar dan mereka pun bertemu. Dengan berat hati, Muzi dan Lata mengatakan kalau Yue sedang sekarat, membuat Jining menjadi sangatlah terkejut dan berlari menemui kekasihnya itu. Singkatnya, Jining yang melihat kekasihnya sekarat sangatlah bersedih, yang apabila Yue tidak ada maka percuma saja ia hidup di dunia ini. Tak lama kemudian Donkey datang ke sana untuk membantu menyembuhkan luka di tubuh Yue, yang pada awalnya Jining menolak bantuannya itu. Namun Donkey menjawab jika saat ini mereka tidak ada pilihan lain, yang apabila Jining tidak mau Yue mati, maka Jining harus membiarkan dirinya menyembuhkannya. Dan dengan segera Donkey pun menggunakan seluruh kekuatannya, yang dimana ia menggunakan jurus terlarang, yaitu memindahkan kekuatannya ke dalam tubuh Yue. Dengan begitu penyakit racun hati di tubuh Yue akan segera sembuh. Namun resiko kekuatan Donkey akan menghilang. Tidak hanya itu, Donkey juga akan menjadi tua secara cepat. Dan siapa sangka ritual itu pun berhasil, sehingga Yue pun sadar kembali. Lalu Donkey segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Jining menyusul kepergiannya untuk mengucapkan terima kasih. Donkey pun menjawab ia saat ini sudah sadar jika Yue tetaplah Yue dan tidak akan bisa menjadi mendiang kekasihnya. Ia melakukan semuanya ini karena tidak ingin bernasib sama seperti dirinya, karena dulu kekasihnya juga mati akibat penyakit racun hati. Anggap saja apa yang telah ia lakukan saat ini demi menebus kesalahannya kepada mendiang kekasihnya tersebut. Dan mulai sekarang ia akan membantu Jining dan kawan-kawan dalam menghadapi Kaisar Dewa. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.